Pemerintah memutuskan menurunkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar. Harga premium turun Rp150 per liter, sedangkan solar turun Rp750 per liter, yang akan berlaku mulai 5 Januari 2016. Hal ini dilakukan merespon turunnya harga minyak dunia. Selama tahun 2015, harga BBM mengalami beberapa kali penurunan dan kenaikan harga. Ini merupakan konsekuensi dari sikap pemerintah yang mengevaluasi harga BBM jenis premium dan solar setiap 3 bulan, mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Namun hal ini justru membuat masyarakat menjadi korban. Pasalnya saat harga BBM naik, maka tarif angkutan umum otomatis akan meningkat. Namun saat pemerintah menurunkan harga BBM tak serta-merta diikuti penyesuaian tarif angkutan umum. Terutama penurunan harga yang akan berlaku 5 Januari tersebut dinilai para pengusaha angkutan umum terlalu kecil, sehingga tidak akan ada penurunan tarif angkutan umum. Lalu dikaliin berapa juta barel ya? Kita lanjutkan lagi pemirsa. Sekarang diskusinya tadi kan sudah bicara soal bagaimana menghitung harga BBM sesungguhnya gitu. Ternyata sebelum kita ngomongin si pungutan tadi, selalu deh setiap bahas soal kenaikan penurunan harga BBM, lalu kemudian kita masuk bagaimana sebenarnya ngitung harga BBM. Lalu kalau dana ini dipakai, apapun namanya ini, dana ketahanan energi atau kalau Pak Marwan bilangnya harusnya dana stabilisasi begitu ya. Energi baru terbarukan juga hal yang agak awam buat sebagian besar masyarakat kita. Pentingkah buat kita? Karena mungkin karena belum lazim. Kalau kemarin Presiden meresmikan PLTS yang di NTT, yaitu salah satu bagian dari energi baru terbarukan. Nah Pak Marwan, cara ngitung harga BBM-nya sendiri udah bener belum kemudian kalau sekarang diasumsikan ya turun, berita gembira. Meskipun perbandingannya dengan negara lain bisa jadi tidak terlalu menarik juga gitu buat masyarakat. Saya tidak mau menjawab benar atau tidak, tapi pemerintah itu dalam menghitung harga BBM yang akan diberlakukan ke masyarakat itu ada formulanya dalam Perpres nomor 191 tahun 2014. Di sana ada komponen harga beli minyak mentah, kemudian ada tambahan untuk misalnya pengangkutan, distribusi, penyimpanan, lalu ada penggilangan, itu menjadi biaya perolehan, nanti ditambah lagi dengan adanya keuntungan bagi badan usaha, ada keuntungan bagi SPBU, kemudian ada PPN, ada PBBKB. Nah kalau ini semuanya sudah diperhitungkan, yang menjadi variabel utama itu sebetulnya adalah harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Bisa saja harga minyak dunia turun kalau nilai tukar rupiahnya itu dolarnya semakin naik, itu bisa saja harga bottom line-nya itu harga tidak bisa diturunkan gitu. Tapi intinya itu ada. Nah formula ini sebetulnya menurut Dirjen Migas itu ada di web Kementerian SDM dan Dirjen Migas. Nah, yang kita inginkan lebih lanjut dari itu adalah misalnya setiap minggu atau setiap 2 minggu sebelumnya mereka cantumkan berapa sih harga minyak dunia MOPS ya yang mereka beli sebelumnya dalam 2 minggu yang lalu disebutkan di sana. Oh, harganya sebetulnya sekian. Lalu ada keselisih misalnya menjadi keuntungan, itu menjadi simpanan. Jadi transparansi sedetail itu yang diharapkan. Betul. Nah, saya pikir sudah cukup transparan ya, karena itu Komisi 7 sudah meminta betul yang beberapa waktu yang lalu agak susah gitu. Sekarang sudah betul-betul bisa di-breakdown. Jadi oke dong sebetulnya. Oh, dari transparansi sisi ya? dari sisi cara penghitungan kalau sampai ada apa-apa justru kita yang salah juga karena Komisi 7 punya fungsi kontrol pada pemerintah. Jadi yang seperti dikatakan Pak Marwan tadi ya, memang menjadi tidak mudah bagi masyarakat melihat karena kita itu tidak bisa seakan-akan kalau harga minyak turun terus otomatis besok pagi turun gitu BBM. Tidak demikian karena komponen impornya besar dalam bentuk BBM jadi. Yang belum lagi soal sendiri, kurs tadi begitu ya? Betul, yang crude aja 40%. Nah itu 40%. kan 40% dari yang kita impor crude itu dihilangkan di dalam negeri. Faktor efisiensi daripada penghilangan itu sudah hitungan tersendiri. Gitu. Ditambah lagi soal waktu kan, belinya sekarang itu nanti baru dijualnya mungkin 2 minggu lagi. Jadi kalau kita melihat seperti itu, seperti pemahaman masyarakat tentang MOPS saja, kan tidak mudah. Ya. Karena waktu WTI sama Brent itu sekitar, biasanya selisihnya 20%. Kalau WTI-nya 37, ya Brent-nya 37 lebih sedikit gitu. Nah itu MOPS-nya tidak pada angka itu, angkanya 52.
Jadi 52 bayangkan 52 liter itu per barel dibagi 159 menjadi per liter kan. Jadi per liter. Nah itu baru basis MOPS, belum lagi ditambah dengan faktor yang tadi disebutkan, ada distribusi, ada penyimpanan, PPN, ada penghilangan, ada keuntungan fee. buat SPBU, buat badan betul. usaha. Nah, tapi dengan formula itu sekarang menurut Mas Satya Yuda harusnya sudah turun dengan angka yang paskah untuk 5 Januari? Nah, justru yang kita lihat ya, apabila dia memberikan angka sekitar 6.900 masih masuk akal. Itu pun sebetulnya kalau hitung-hitungan kita awam ya, kita ngitung sampai 6.700. Jadi masih ada spend 200. Tetapi kan penjelasan ya, paling tidak kebetulan suasana reses saya ketemu secara informal dengan direksi Pertamina, dia mengatakan agak sedikit lebih itu karena sebagai bantalan. Karena kan kita menahan harga ini pada periodisasi sampai 3 bulan, ya kan, sehingga ada supaya kemungkinan kalau ada fluktuasi. Nah itu berarti sudah ada dana stabilisasi dong, sudah dimasukkan. Jadi ini on top daripada 200 ataupun 300 yang dibebankan tadi. Berarti yang dimaksud sama Pak Marwan soal stabilisasi sudah dimasukkan. Nah, yang belum berarti yang dana ketahanan energi itu yang belum tahu rimbanya harusnya ada di mana begitu. Justru di situ letaknya kalau kita melihat pengumuman daripada pemerintah tadi kan memang dia mengeluarkan itu. Dia bilang bahwa harga 7.150 itu termasuk 200 untuk premium sebagai beban yang dibebankan pada masyarakat untuk dana ketahanan energi. Nah, karena mereka sedemikian transparan, ini kita mesti melihat pemerintah punya niat lah, paling tidak bisa memasukkan ini sebagai angka yang siluman di dalam harga. Berarti bagus dong sebetulnya. Dari sisi transparansinya? Bukan, dari sisi transparansi kita tidak ada masalah. Tetapi begitu kita mengatakan mekanisme, ya kita lihat apalagi diberlakukannya pada tanggal 5 Januari, nah itu yang membuat kita agak terkaget-kaget. Karena apa? Begitu dia memberikan beban pada masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan sama aja memajaki lagi. Yang bahasanya Pak Simon adalah merampok. Nah, memajaki lagi. Dengan demikian kan otomatis harus ada aturan-aturan main gitu. Dari ada mengikuti undang-undang PNBP, itu nanti keluar PP, ya kan, dan itu dimasukkan sebagai penerimaan, habis itu membelanjakannya, kalau itu nanti digunakan oleh PTKI juga harus breakdown betul. Habis itu kita lihat capaiannya, karena ini kan terjadi tidak hanya di tahun 2016, tapi juga akan ada di tahun 2017. Kita pengen lihat terserap atau tidak, kalau tidak mau kemana, kan begitu. Kan tidak bisa mereka misalkan ya di dalam penerimaan negara itu, terus kita membelanjakannya seenaknya saja. Di tengah jalan dia peruntukannya dia rubah, tanpa ngasih tahu DPR, itu nggak boleh. Itu mereka harus tahu, karena kita pengen betul negara ini pada waktu kita mensepakati dana, ataupun keuangan yang dia peroleh, yang membelanjakannya betul-betul dengan tujuan ada pertumbuhan ekonomi, ada penciptaan lapangan pekerjaan. Pak Simon, energi baru terbarukan. Kadar untuk menjelaskan dulu deh awal ke masyarakat, apa aja yang termasuk di dalamnya. Kan ada energi surya yang tidak semua daerah bisa, angin yang katanya Indonesia alam, tapi kan nggak semudah itu juga begitu ya. Apa saja yang harusnya diprioritas untuk energi baru terbarukan? Sebenarnya begini, yang paling prioritas itu kan sebenarnya kita sudah jelas bahwa potensi kita panas bumi ya. 27.000 megawatt. Betul. Itu sudah jelas, sejak saya dirjen juga sudah. Kita sudah kerjasama dengan Bank Dunia membuat studinya. Kira-kira bagaimana sih mengembangkan ini kan? Sudah ada sebenarnya. Karena panas bumi itu nggak bisa diekspor ya Pak ya? Panas cuma bisa bumi dipakai itu di susahnya sini. kan eksplorasinya mahal. Ya. Nah, dana sekarang kita berpikir bagaimana kalau pemerintah membantu di situ, ya kan? Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan, ya. Nah, masalahnya sekarang kan itu sudah ada penelitian kebiasaan tidak dipakai, jadi bantal tuh. Satu contoh aja, ini contoh ya. Kita kan tiba-tiba masuk OPEC. Zamannya saya yang membuat penelitian waktu saya kabar Litbang, kenapa sih kita keluar dari OPEC? Banyak reasonnya yang memang konkret, bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang tiba-tiba kan kita disuguhkan, nggak ada angin, nggak ada hujan, masuk ke OPEC. Alasannya menteri hanya mengatakan supaya kita gampang ekses beli minyak. Ayo mak, Singapura nggak punya penghasil apa-apa, gampang membeli ekses minyak. Jadi itu not the reason. Yang saya katakan di sini, Mbok, kita itu rasional lah, kepala dingin. Jadi sekali lagi, untuk dana ini fine, semua setuju. Kita kembangkan untuk energi terbarukan, angin, ya. Ada lokasi yang sudah diteliti di mana itu potensial. Matahari sudah ada kok semua, iya kan? Kan persoalannya ini adalah cara penyampaiannya seolah-olah quote unquote saya bilang tadi, karena belum ada payung hukumnya, ya mengatakan, you rampok gua dong.
buat masyarakat. Iya dong. Baik. Kan begitu. Ini Itu yang apakah terjadi secara sekarang. politik juga momentumnya pas karena Presiden baru meresmikan PLTS di NTT, kemudian Menteri juga menyampaikan dana ketahanan energi supaya masyarakat ngerasatukan kalau dipungutin nggak apa-apa, ntar dibikin loh kayak gitu, ntar dibikin loh kayak begini di mana-mana. Kita lanjutkan sesaat lagi.